Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, penonton yang berbahagia semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Atas karyanya juga kita bisa berkumpul di sini, kita bisa menonton video ini, kita bisa dikumpulkan di sini dengan keadaan sehat fisiknya, raganya, juga jiwanya. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Sebelumnya, saya Dian Sukmaning Tias, mahasiswi Prodi Komunikasi dan Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, NIM 211211115, izin untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang marah dalam Islam. Coba, di sini siapa sih teman-teman yang masih sering marah? Atau mungkin lingkungan teman-teman nih yang masih sering ada orang yang marah-marah? Nah, teman-teman mungkin harus dengar cerita ini ya. Rasulullah SAW dulu pernah menyampaikan kepada umatnya, beliau berpesan bahwa agar umat muslim dapat menahan amarahnya, karena Allah akan memberikan balasan di surga bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya, teman-teman. Keterangan tersebut bersumber dari hadis dalam kitab Al-Muj'amul Awsat nomor 2374. Rasulullah bersabda, la takhdhaf walakal jannah. Hadis riwayat At-Tabrani yang artinya jangan marah maka bagimu surga. Selain itu teman-teman, Rasulullah SAW juga pernah menyebut bahwa orang-orang yang dianggap kuat dan perkasa itu bukan orang-orang yang kuat secara fisiknya, teman-teman. Jadi bukan berarti orang yang berbadan kekar, yang bisa bekerja fisik secara berat itu adalah orang-orang yang kuat. Tapi orang-orang yang kuat dan perkasa adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Dari hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman, dalam Islam ya, marah adalah perbuatan yang dilarang loh. Kenapa sih dilarang? Mungkin teman-teman banyak ya yang bertanya, kenapa sih Kak marah itu dilarang? Nah, karena yang pertama teman-teman, marah itu dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain, ya kan? Jadi misal nih teman-teman, teman-teman marah nih, pasti diri kalian akan merasa gak enak hatinya, akan merasa tidak tenang. Begitupun orang lain yang mendengar teman-teman marah-marah, ya kan? Nah, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berpendapat juga, kondisi seseorang yang marah merupakan pintu bagi syaitan untuk memasuki hati seseorang dan menguasainya. Nah, jadi buat teman-teman yang marah, itu adalah celah bagi para syaitan untuk memasuki hati teman-teman semuanya dan untuk berdiam diri di situ. Nah, saat syaitan telah menguasai hati kita melalui pintu amarah, teman-teman, segalanya akan berubah menjadi kacau dan kita pasti akan kehilangan fungsi dalam mengendalikan diri. Sepenuhnya akan dikuasai atas kehendak syaitan. Nah, jadi setelah syaitan menguasai teman-teman, pasti tindakan-tindakan yang teman-teman lakukan itu adalah di bawah pengaruh syaitan. Contohnya adalah membentak. Yang kedua adalah mungkin teman-teman bersifat yang kedua adalah teman-teman mungkin melakukan tindakan impulsif seperti merugikan orang lain, seperti melempar barang ataupun bisa melukai orang-orang yang ada di sekitar teman-teman semuanya, seperti itu. Rasulullah SAW juga dikenal sebagai sosok yang jarang marah, teman-teman. Selain itu juga Rasulullah dikenal sebagai sosok yang berkata kasar. Dalam hadis riwayat Hasan bin Ali yang bersumber dari pamannya, diketahui bahwa Rasulullah SAW biasanya bisa mengendalikan amarah, yaitu caranya dengan memalingkan wajah, teman-teman. Jadi ini juga bisa jadi salah satu tips untuk teman-teman yang mungkin teman-teman lagi dalam kondisi marah ataupun lagi dalam emosi yang tidak stabil. Teman-teman bisa melakukan hal tersebut untuk mengendalikan emosi, yaitu dengan memalingkan wajah.
Selain itu, Rasulullah juga menganjurkan beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk meredam amarah. Yang pertama dikutip dari buku Marjat Kehidupan, karya dari Muhammad Tafsir. Langkah pertama adalah membaca ta'awudz untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terpengaruh dalam gangguan syaitan. Yang kedua, teman-teman, ketika amarah teman-teman ini memuncak mungkin ya, amarah teman-teman ini ada di puncak emosi yang sangat-sangat teman-teman tuh nggak bisa nahan gitu. Nah, yang bisa dilakukan untuk mencegah syaitan masuk untuk mengganggu teman-teman adalah menahan lisan untuk tidak berkata kasar, untuk tidak berbicara kasar, untuk tidak membentak dan melukai orang-orang yang ada di sekitar teman-teman. Dari Imam Ahmad meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang antara kalian marah, maka diamlah. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, yang ketiga, Rasulullah juga menganjurkan untuk teman-teman yang sedang dalam kondisi marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya untuk mengambil wudhu. Karena setelah berwudhu, emosi akan padam karena terkena air teman-teman. Dari Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amarah itu dari syaitan dan syaitan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air apabila setelah seorang dari kalian marah, hendaknya kalian berwudu. Hadis dari riwayat Abu Daud. Nah, cara yang terakhir untuk teman-teman lakukan mungkin pada saat teman-teman marah, yaitu segera mengubah posisi badan. Dengan kata lain, jadi kalau misalnya teman-teman marah nih, teman-teman marah dalam kondisi berdiri, teman-teman marah saat berdiri, maka duduklah. Selanjutnya, bila teman-teman marah pada posisi duduk, maka berbaringlah. Seperti itu. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Namun, jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Tapi, jika marah tersebut tidak lenyap, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud. Seperti itu teman-teman. Jadi, banyak cara yang bisa kita lakukan dalam kita mengontrol emosi saat marah ya teman-teman. Jadi tidak ada alasan untuk teman-teman dan untuk kita semua juga bisa melukai teman-teman kita ataupun melontarkan kata-kata yang bisa menyakiti teman-teman kita saat marah ya teman-teman. Karena Rasulullah SAW juga sudah menganjurkan beberapa cara agar kita bisa mengendalikan emosi kita saat kita marah. Mungkin segitu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman mengenai marah dalam Islam dan beberapa cara untuk meredakan marahnya sesuai dengan anjuran dari Rasulullah SAW. Nah, buat teman-teman yang punya trik sendiri atau kalian punya nih gimana cara sih untuk meredakan emosi dan amarah kalian saat lagi emosi sedang memuncak, boleh banget komen-komen di bawah ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa mengedukasi dan memberikan informasi untuk teman-teman yang lainnya tentang cara-cara lain yang bisa kita lakukan saat marah. Mungkin segitu saja teman-teman yang bisa Dian sampaikan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.